Halo pemirsa, sahabat tani porang di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang harga porang, kenapa sampai saat ini masih murah. Kita peduli memberikan informasi tentang harga porang pada kawan-kawan yang lain. Petani porang pemula dulu tergiur karena melihat harga porang dulu sangat menjanjikan, atau karena ada peluang harga yang sangat menguntungkan. Tetapi kali ini cukup banyak petani yang mengalami kerugian karena harga porang juga tidak ada perubahan sampai Juli 2023 ini. Sebenarnya bosan melihat berita setiap hari harga porang tetap murah atau tidak ada perubahan. Tetapi apa boleh buat, karena kita masih mempunyai umbi porang yang terpendam di dalam lahan. Siapa tahu harganya ada perubahan dan kita bisa langsung dipanen. Dalam video ini kita tetap berbagi beberapa hal penting yang sekiranya atau perlu diketahui oleh semua para petani porang. Ada beberapa prediksi atau asumsi penyebab harga porang tetap murah. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tetap bersyukur dalam keadaan selalu sehat. Baik pemirsa, kalau kita melihat harga umbi sekarang, masih adanya kejanggalan sampai bulan Juli 2023 ini. Kalau kita menunggu soal harga porang, semua petani di sentra maupun petani di daerah kemungkinan tipis berharap harga di atas 5.000. Momen tidak adanya pergerakan naiknya harga umbi dan chip porang yang akan menentukan yakin dan tidaknya petani ke depan. Ada dua asumsi apakah lanjut apa tidak di tahun depan. Jika harga tetap rendah, maka kerugian tahun sekarang akan bertambah lagi di tahun depan atau 2024. Harapan kemungkinan kecil ada peluang untuk memulihkan krisis modal tahun-tahun lalu. Di tahun ini waktu menunggu konsekuensi pembuktian harga 3 bulan ke depan. Ini alasan petani mengeluh harga karena semakin banyaknya menanggung beban pinjaman modal awal tanam porang, yang sebenarnya dulu sangat membantu kita bisa mudah membeli bibit yang tergolong mahal. Dengan harga umbi atau chip juga murah, kita tertekan beban berat, dan hal ini yang mendorong kita harus segera jual porang. Jadi momen ini yang perlu dipikirkan petani sejak awal, sehingga tidak selalu dimanfaatkan sebagai alasan yang paling tidak mudah dibantah petani. Dan mudahnya dirayu juga iming-iming dan tidak menaikkan harga petani oke-oke saja. Karena stok overload, jadi bebasnya harga dan juga bebasnya beralasan ini dan itu sebagai dalih saja. Kita mendengar cerita petani porang yang dulu, yang awal-awal sudah puluhan tahun budidaya porang, di harga sekarang sudah lumayan tinggi. Kita pernah dengar dulu harga porang hanya Rp500, 700 sampai 1.000. Mereka nyaman dan tak pernah mengeluh karena tanam porang dulu tidak di lahan utama atau kebun yang tidak produktif. Hanya memanfaatkan kebun nganggur. Porang bukan tanaman yang diutamakan, sehingga harga murah pun porang hanya sebagai panen tambahan saja. Lain ceritanya petani pemula sekarang, porang satu-satunya dan pakai dana kur gaspol. Giliran waktu panen harga murah, akhirnya pasrah tetap dijual untuk bayar tanggungan. Banyak petani mengeluh harga murah karena lahannya lahan produktif, tidak ada panen cadangan yang lain.
Dengan jatuhnya harga kalau tidak cepat mengalihkan tanam yang lain akan bingung sampai sekarang. Jadi ada keberuntungan para petani yang sebelum mengenal porang sudah terbiasa menanam selain porang, seperti singkong, cabai, jagung, kacang tanah, dan masih banyak lagi. Panen yang dapat meringankan beban yang membantu bisa menunda panen porang. Sebetulnya menurut saya panen porang murah ini memang terasa berat, berpengaruh pada mental karena beberapa petani memiliki banyak tanggungan selain kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga jual umbi terpaksa karena tekanan kebutuhan. Ini juga yang secara tidak langsung kita sadari memicu harga terkunci pembeli tetap bebas dan murah. Murahnya harga porang sepertinya menghentikan niat petani tahun depan untuk budidaya porang lagi. Tetapi masih ada beberapa pertimbangan dan juga masih ada peluang untuk mencoba tanam karena bibit kita sudah tidak beli lagi. Untuk bibit kita sudah punya banyak, kalau tidak kita tanamkan sayang juga. Kita tetap tanam porang, tetapi kita bisa mengatur jarak dengan tanaman yang lain untuk jaga sewaktu-waktu seperti sekarang ini. Jadi tidak seperti dulu satu lahan hanya porang saja. Dan untuk kedepannya petani sudah semakin bertambah kuat menghadapi situasi yang pernah dialami ini sebagai ilmu untuk mempersiapkan diri dari kelemahan keterpurukan di porang dan kekurangan. Kita mengetahui lika-liku tanam porang pasti semakin jelas dan paham di tahun depan. Kita melihat langsung dan nyata dari semua hasil di pertanian. Suatu kebutuhan massal, lokal maupun ekspor, ibarat sumber mata air yang liar. Jadi air secara alamiah pasti akan mengalir ke arah yang paling rendah. Jika kita tidak berbuat sesuatu, selamanya akan tetap ke arah yang sama. Akan tetapi jika kita mau berusaha ambil tindakan dengan teori mengarahkan, maka lambat laun pasti akan bisa mengalir ke arah yang lebih tinggi. Jadi yang kami maksud soal harga porang, sebelum pemerintah dengan kekuasaannya mengayomi di posisi di tengah, dalam hal ikut serta mengatur stabilitas soal harga yang seimbang, saling menguntungkan petani, tengkulak ke pabrik sampai ke supplier, dengan pengawasan harga yang sesuai, maka program gelontoran dana KUR akan tidak sesuai fungsinya. Awal mulanya petani merasa terbantu semua urusan dari beli bibit sampai perawatan juga pemupukan. Giliran panen sekarang terbalik fungsi tersebut. Jadi momok beban berat perekonomian petani porang sekarang dan tahun depan. Mari kawan-kawan petani porang jangan pasrah terus-menerus memasrahkan harga umbi kepada pembeli. Para petani memantau bagaimana sikap kepawaian petani porang di daerah yang mengawali tanam porang sebagai pusatnya motivasi sekaligus sentra penghasil porang di Pulau Jawa. Akan menjadi sentral pusat yang diikuti, diperhatikan di berbagai hal di bidang budidaya porang, mulai dari cara pembibitan, perawatan sampai cara panen. Akan jadi sorotan sebagai patokan cara jual dan cara memainkan harga yang diperhatikan seluruh wilayah yang membudidayakan porang. Petani daerah-daerah bingung dan sulit memilih harus jual porangnya dari bentuk apa, jual umbi ataukah chip. Dan keduanya harga sepertinya sudah terkunci, harga rendah dan murah. Asumsi yang sudah kita khawatirkan beberapa tahun terakhir ini semakin menguatkan asumsi kita semua adanya
pendukung permodalan tanam porang yang awalnya sekilas mempermudah, tetapi malah mendorong kita terpaksa menjual porang di harga relatif murah. Jadi umbi porang tergolong komoditas produk ekspor. Kita harusnya membedakan argumentasi perdagangan di atas produk lokal. Mari kita peduli memperbaiki nasib petani yang selalu kurang beruntung. Semoga dengan persiapan kita bisa merubah profesi petani yang berpotensi dihargai hasil panennya. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, keluh kesah yang kita rasakan semoga dapat dipahami. Dan terima kasih yang sudah selalu setia mendukung channel ini dan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya, like, kalau ada opsi solusi komen di bawah kolom video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.